Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok Last Chapter dari Integrated Learning 5 dari SMP Regina Pacis Surakarta. Perkenalkan, ini anggota-anggota kami. Perkenalkan, nama saya Gabriel Raditya Putra Watratan dari kelas 9F 15 sebagai koordinator kelompok. Dan ini Andreas Raymond Renaldi dari kelas 9F 2. Dan ini Florenttina Gabriela Sutanto dari kelas 9F 14. Dan ini Jocelyn Erika Handoyo dari kelas 9F 18. Dalam podcast kali ini, kelompok kami akan memberikan penjelasan tentang seberapa penting perkembangan pendidikan di masa teknologi yang maju ini. Selain itu, pada laporan ini, kelompok kami membahas tentang pentingnya penyajian data bagi kemajuan pendidikan di Indonesia, pentingnya Pancasila sebagai dasar pandangan hidup masyarakat, pentingnya kemajuan pendidikan bagi warga gereja, dan juga pentingnya energi terbarukan atau energi alternatif untuk kemajuan pendidikan. Rangka meningkatkan kualitas pendidikan, sebuah lembaga pendidikan memiliki sistem informasi yang dapat membantu sekolah dalam mengelola kegiatan belajar mengajar dengan efektif dan efisien. Dengan memiliki sistem informasi sekolah ini, maka lembaga pendidikan dapat menyajikan berbagai macam informasi sesuai kebutuhan. Manfaat penerapan sistem informasi sekolah yaitu pengelolaan data akademik maupun non-akademik menjadi lebih efektif dan efisien, karena data-data tersebut menjadi lebih tersusun rapi dan terstruktur di sistem informasi sekolah yang sudah terintegrasi. Melalui sistem informasi manajemen sekolah, pihak sekolah dapat menyimpan database sekolah mulai dari data siswa, guru, serta karyawan yang terdiri dari data akademik, sistem kurikulum, administrasi, aset sekolah. Dengan adanya sistem informasi sekolah melalui sistem akademik yang terintegrasi, menjadikan transparansi informasi kepada publik menjadi lebih baik, dan tentunya mempermudah orang tua maupun siswa dalam memudahkan perkembangan akademik dan rohani di sekolah. A few moments later. Dalam hal pendidikan, Pancasila juga memiliki peranan yang penting. Pancasila merupakan dasar pandangan hidup rakyat Indonesia yang di dalamnya memuat 5 dasar tentang bagaimana jati diri bangsa Indonesia. Sila-sila di Pancasila menggambarkan tentang pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi warga Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 1 disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Peranan Pancasila terhadap pendidikan Indonesia ialah Pancasila sebagai dasar negara mampu memberikan acuan untuk menjadi manusia yang berkarakter dan bermoral tinggi, sehingga Pancasila dipercaya sebagai landasan teori untuk menghasilkan putra bangsa yang sebagaimana mestinya sesuai dengan apa saja yang diharap di setiap nilai-nilai dari Pancasila tersebut. Dengan kata lain, Pancasila mengharapkan agar putra-putri bangsa menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup. Kalau hal ini tercapai, maka dapat diketahui cita-cita yang ingin dicapai oleh bangsa kita. Dari aspek kerohanian, dapat dikatakan bahwa pendidikan warga gereja merupakan usaha gereja untuk mendewasakan warganya agar mengalami proses pembelajaran dan perubahan diri yang terus-menerus. Mereka mampu dan mau bersaksi, bersekutu, dan melayani di tengah-tengah gereja dan masyarakat. Pendidikan bermutu bagi anak-anak Kristen juga sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup. Mengapa? Karena hidup kita juga harus berpegang kepada kuasa Allah. Jika kita sudah hidup dengan tenang, kita juga harus tetap bersyukur dan mengingatnya.
Nah, tidak hanya dalam aspek kerohanian, aspek akademik juga sangat dibutuhkan dalam sekolah. Contohnya tentang energi alternatif atau energi terbarukan. Pengertian energi terbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan, seperti tenaga surya, tenaga angin, arus air, proses biologi, dan panas bumi. Pada zaman sekarang, energi terbarukan sangatlah penting dalam kemajuan teknologi. Namun, kemajuan dan perkembangan teknologi ini harus jalan dan selaras dengan pelestarian lingkungan, terutama di Indonesia. Sayangnya, penggunaan energi terbarukan atau energi alternatif kerap dipandang sebelah mata oleh masyarakat di Indonesia. Hal ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat penggunaan energi alternatif yang masih sangat minim. Nah, oleh karena itu, energi terbarukan perlu dikembangkan melalui bidang pendidikan. Dengan begitu, energi terbarukan bisa diterapkan sejak usia dini. Contohnya bisa melalui permainan tentang EBT atau energi baru terbarukan dan pemberian edukasi EBT sejak dini. Dengan menerapkan energi terbarukan atau energi alternatif pada usia dini, maka tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia bisa mengembangkan bahkan menerapkan energi terbarukan yang ramah lingkungan pada kehidupan sehari-hari, seiring dengan kemajuan teknologi dan berkembangnya dunia pendidikan. One eternity later. Dari beberapa materi yang telah kami sampaikan, kami mengambil kesimpulan bahwa pendidikan bermutu perlu diperhatikan di masa sekarang. Karena perkembangan teknologi yang semakin canggih dan hambatan dalam pandemik yang dihadapi oleh banyak orang, terkadang pendidikan sedikit tertinggal. Kita juga harus tetap mengingat Tuhan atas segala yang terjadi. Karena di zaman ini, karena canggihnya teknologi, Tuhan kadang dilupakan. Contohnya, jarang ke gereja, jarang berdoa, dan juga jarang dalam mengucap syukur. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe dan like ya.